Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raffi Alanugrah Fakri. Saya dari Ilmu Komunikasi, NPM saya 23702010. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang telah diberikan oleh Bapak. Tugas Bapak di sini tugasnya adalah komunikasi antar pribadi. Yaudah, langsung kita mulai, oke? Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau lebih dalam kelompok. Dalam komunikasi antar pribadi, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi, topik berbeda akan terjadi kesenjangan dalam komunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting dalam proses ini. Proses komunikasi antar pribadi adalah pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan dapat dilakukan dengan cara sangat sederhana. Komunikasi antar pribadi juga melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau lebih dalam kelompok. Dalam proses itu, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topik berbeda, akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan hening serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting dalam proses ini. Dan selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi dua bentuk, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu melibatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan media seperti gambar, lukisan, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi antar pribadi, karakteristik utama termasuk adanya kontak langsung antara individu, interaksi tatap muka, dan timbal balik yang dua arah. Komunikasi antar pribadi juga dapat efektif jika para komunikan saling menyukai dan memiliki kesamaan budaya. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi komunikasi antar pribadi meliputi meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Tujuan komunikasi juga bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan baik individual dalam kelompok ataupun organisasi. Dan terakhir yaitu tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antar pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Komunikasi interpersonal adalah pondasi yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan kuat. Hal ini melibatkan pertukaran informasi dan pemahaman antar dua individu atau lebih. Seiring dan berkembangnya teknologi maupun untuk berkomunikasi secara efektif semakin penting bagi kesuksesan hubungan personal. Dan selanjutnya ini paling poin penting dan contoh yang telah diberikan dan wajib saya jelaskan di sini. Penjelasan contoh komunikasi antar pribadi yang pernah kamu lakukan. Yang pertama yaitu, di saat lebaran saya berkumpul bersama keluarga besar saya di desa saya. Dan yang kedua, bertemu teman di perpus kampus di UMB. Dan contoh terakhir yaitu pasca saya dan teman-teman saya ingin membuat PPT di rumah saya. Mungkin contoh yang saya berikan mungkin sangat singkat dan to the point, karena mempersingkat waktu dan mendetailkan yang semoga mendetailkan pesan biar Bapak lebih singkat dan lebih bisa mengerti maksud yang saya sampaikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin itulah
tugas dari Bapak yang bisa saya kerjakan dan saya bikin video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like Bapak di YouTube saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.